sudah hadir. Sekarang sudah lengkap di studio, ada Bang Hensa, pengamat politik, ada Angki Yudhistia, jubir Paslon Ridho, kemudian ada Mas Alma, jubir Paslon Darmakun, dan juga ada Mas Aldi Perdana, jubir Pramrano. Kita bahas zonasi ya tadi malam. Ini kan tadi juga Bang Hensa sudah nyentil sebenarnya. Ini banyak keluhan gitu, tapi lucunya tadi malam, ini lucu bukan sih? Lucunya tadi malam itu semuanya sepakat ya Bang Hensa ya, bahwa zonasi harus dipertahankan. Saya rampung sedikit, kalau untuk Suswono zonasi masih tepat, mutu guru dinaikkan. Kunwardana zonasi baik jika sekolahnya merata. Rano Karno, sistem zonasi masih dibutuhkan. Saya ke Mas Adi, Mas, kenapa masih dibutuhkan atau masih dipertahankan sedangkan banyak keluhan soal zonasi? Gara-gara zonasi kita jadi migrasi domisili, pungli, ada yang tidak bisa masuk sekolah jadinya gitu. Mas Aldi. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara permasalahan-permasalahan tadi itu bisa dibereskan. Kayak misalnya masalah pungli itu tinggal masalah pengawasan. Tapi zonasi ini penting dan bagus menurut kami adalah karena menyamaratakan pendidikan di Jakarta khususnya. Nah, jadi tidak ada lagi dengan adanya zonasi, tidak ada lagi tuh SMA unggulan. Karena segala murid itu bisa terbagi rata. Misalnya contoh kalau misalnya dulu orang-orang favorit misalnya ke SMA Negeri 8. Semua numpuk ke sana pendaftarannya. Tapi ketika misalnya zonasi, murid yang pinter pun misalnya dia tinggal di Jakarta Barat, ya dia bisa mendapatkan SMA di sekitar di tempat tinggal ya, sehingga taraf dan pendidikan di SMA sekitarnya pun juga terbantu dengan murid-murid yang masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk mengatasi kemacetan. Dengan adanya zonasi itu memaksimalkan ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas di sekitarnya, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang nantinya juga akan ditunjang kalau dari kami, Pram dan Dul itu menyediakan bus sekolah, yang dimana itu juga bisa mengantisipasi macet. Jadi zonasi ini masih sangat dipertahankan karena efektivitasnya lumayan tinggi. Oke, Mas Aldi, tapi kan dalam pelaksanaannya sendiri, gara-gara misalnya kayak tadi kan SMA 8 unggulan, kemudian maunya ke sana, tapi karena zonasi jadi tidak lagi. Tapi orang akhirnya pindah KK dan segala macam untuk mengakali seperti itu gitu. Mas, itu gimana caranya? Nah, kalau misalnya itu kan tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan. Contoh misalnya nanti pengecekan, kita secara proses detailnya belum tahu ya. Cuman hal-hal tersebut sebenarnya bisa dicegah. Misalnya pengawasan yang lebih ketat, pengecekan apakah misalnya kakak tersebut keluarga yang memiliki kakak di daerah tersebut benar tinggal. Jadi gitu ya Mas Aldi ya? Iya, jadi benar itu tinggal pengecekan dengan memanfaatkan elemen-elemen pemerintah seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Oke, Mas Ar, siap. Ada kebijakan, ada juga cara mengakalinya. Nah, dari Anda sendiri itu bagaimana? Tadi kan juga setuju ya bahwa zonasi ini tetap dipertahankan. Jadi bagusnya Pak Kun ya, semalam Bang Kun menjawab zonasi baik tapi harus ada pemerataan. Nah, pemerataan ini maksudnya Mas Anggi, di Pulau Seribu yang belum ada SMP, SMA, SMK itu kita bikin. Yang belum ada di daerah Jakarta itu kita bikin. Dan kita tetap kolaborasi dengan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan. Jadi jangan sampai miskomunikasi tuh. Ini karena kan program bersama nih, jangan sampai ada ketidakpemerataan. Dan juga kita gandeng swasta. Jadi karena semuanya kita samakan, negeri swasta itu nanti gratis semua dengan kartu Jakartaku Aman. Jadi jangan sampai fokusnya hanya di negeri, nggak bakal nampung Bang. Nggak bakal nampung, dan kita harus bangun sekolah dulu kan, butuh waktu setahun, 2 tahun. Maka swasta kita gandeng, gratis semua dari SD sampai SMA, bahkan yang mau kuliah kita beasiswa dengan kartu Jakartaku Aman, dan tidak ada lagi ketidakadilan. Tidak ada lagi orang yang kesulitan, sampai kayak tadi Bang Hensa bilang anaknya di oper jauh ya Bang ya, dioper jauh itu nggak boleh. Ini pentingnya integrasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, dengan kita nanti ada pelayanan 24 jam. Jakartaku Aman. Jadi nanti bisa lapor ke situ tuh yang merasa dizolimi, dan kita bisa bantu. Tapi diusut nggak? Pasti diusut Bang. Harapannya diusut begitu ya? Diusut Bang. Oke, Mbak Angki, gimana Mbak? Zonasi tetap diusulkan ada untuk dari paslon Anda? Ya, mengacu dengan jawabannya Pak Suswono, bahwa ada 16 kelurahan tidak ada SD. 98 kelurahan tidak ada SMP. 165 kelurahan tidak ada SMA. Ini Jakarta padahal ya? Pada Jakarta. Kalau dikatakan bahwa zonasi ini banyak yang komplain, tapi kan kita berbicara itu berdasarkan visibility data, kajian-kajian. Terakhir kita belusukan, kita ketemu dengan ibu-ibu. Ketika tidak mendapatkan zonasi negeri, mereka harus ke swasta. Swasta mahal dan bayar.
Makanya dari Paslon ini memberikan solusi konkret bahwa sekolah swasta pun kami gratiskan. Apabila ada masalah zonasi itu tidak diterima di SD, SMP, SMA negeri, tapi bisa ke swasta, kami gratiskan, ditunjuk dengan subsidi dari kami. Oke, ke Bang Hensa, Bang, pengamat politik sekaligus orang tua yang mengalami zonasi ini. Iya memang Itu real nggak Bang semua tadi janji-janjinya ya? iya memang agak kusut tuh zonasi ya. Ditambah lagi kemudian ada aturan usia kan. Jadi usia yang lebih tua itu lebih diutamakan ketimbang yang lebih muda. Jadi misalnya kayak anak saya dia masuk jalur prestasi ya dari basket gitu. Satu dia pasti akan pengen yang SMA-nya itu ada masuk ke DBL-nya gitu ya, ada prestasi basketnya. Cuma karena zonasi akhirnya dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau dia pilih sekolah yang sesuai zonasinya dan dia tahu itu basketnya nggak ada gitu. Jadi dia agak lemes juga tuh, ya ini gimana sih gitu-gitu loh. Terus ya walaupun dia masuk di prestasi tapi itu nggak kompatibel dengan apa yang dia mau. Kemudian yang kedua juga yang tadi tuh faktor sayang kemarin nggak dibicarakan itu ada aturan kalau lo yang lebih tua mau itu nilainya lebih kecil daripada yang lebih muda tapi nilainya tinggi itu masuk duluan yang lebih tua tuh. Jadi memang sistem pendidikan kita ini sebenarnya begini ya, kalau kita sebagai orang tua, ini gue jadi ngomong sebagai orang tua nih, tapi saya bukan ahli parenting ya, saya bukan ahli Real, parenting. kita real warga Jakarta Saya Bang, begini ya. nih, kita tuh kan pengen apa yang terbaik buat anak gitu, dan si anak itu juga tahu yang terbaik buat dia juga. Misalnya dia udah ancang-ancang nih, oke, karena saya masuk ke lewat jalur prestasi basket, saya maunya ke sekolah yang DBL-nya juga bagus tuh. Jadi dia udah siap-siap, begitu ada zonasi nggak bisa kemana-mana, ya akhirnya dia kesel sendiri gitu. Nah ini nggak tahu juga nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kemudian yang paling parah itu akhirnya kalau ada sebuah daerah yang prestasi sekolahnya biasa-biasa aja, ya itu derita lu aja masuk situ gitu. Oke. Nah kan sekarang pertanyaannya sebetulnya kualitas sekolah itu siapa yang menentukan? Guru-gurunya atau kualitas siswanya atau kualitas sekolah secara keseluruhan? Oke, Bang Esa, dari kemarin dari semalam debat itu, apakah ini tersampaikan kepada pemirsa atau juga calon pemilih berkenaan dengan soal pendidikan realnya? Gini, mereka memahami keinginan mereka sendiri tentang bagaimana kualitas pendidikan itu harus baik. Oke. Artinya bicara tentang guru, bicara tentang free tuition gitu ya. Tapi mereka nggak paham kesulitan rakyat itu tentang zonasi itu ada di mana. Jadi semua yang dibicarakan itu bagus, cuma inti dari kesulitan zonasi itu bukan di situ gitu. Tadi sempat dibicarakan memang. Ini gara-gara udah penuh semua, terus harusnya dia masuk ke swasta. Nah, begitu masuk swasta, kepentok dengan biaya. Nah, ini kan ada solusinya nih dari ketiga paslon ini, dibilang free, boleh. Gitu. Mudah-mudahan aja sekelas BINUS mau tuh. Dikasih free kan mahal banget tuh sekolah. Atau misalnya Pelita Harapan atau sekolah-sekolah yang lain lah. Yang mahal-mahal itu ya kita doain aja. Harus ya itu lab school segala macam mahal-mahal tuh. Kalau memang itu mau sih oke gitu. Jadi artinya sudah ada kepastian buat anak-anak kita mendapatkan sekolah. Nah tapi memang kan problem di kita itu dari sekolah SD ke SMP ke SMA makin tinggi tuh makin kecil kan, makin sedikit. SD misalnya 20, itu paling SMP 15. Nah ini yang dari 5 SD ini mau kemana sekolahnya? Terus kemudian nanti di SMA turun lagi. Nah itu problemnya kita sih sebetulnya. Oke. Nah sayangnya waktu 5 tahun kemarin ya, Nadiem tuh nggak touch itu gitu. Yang penting dia merdeka belajar. Jadi benar-benar merdeka tuh mau belajar apa enggak tuh. Gitu. Oke, inilah kemudian yang sebenarnya menjadi kunci ya Bang. Nanti kalau debat ketiga pun diharapkan ada spesifik maunya apa begitu ya, khususnya ya, jadi dari mereka para itu paslon. harus ingat, memang mereka berdebat antar paslon. Tapi di saat yang bersamaan itu show dan yang paling penting adalah kalian tuh komunikasi dengan masyarakat gitu. Kita nonton loh, lu maunya apa? Bukan adu kuat ya Bang? Bukan cuma adu kuat, ya adu kuat oke lah. Mereka kan namanya debat kan pasti tang gitu. Tapi kita mau tahu juga, ini gimana nih? Seneng sih ngelihat Dul sama Ridwan Kamil ngobrol gitu, tos-tosan terus. Pram nanya tentang Disneyland, kemudian zonasi kita sih suka gitu, tapi lu nggak ngomong sama gue lo kalau ibaratnya warga Jakarta. Atau mudah-mudahan nanti pas di debat ketiga mereka juga memahami bahwa pada saat mereka hadir di panggung debat, mereka juga berbicara dengan rakyatnya Jakarta gitu. Mudah-mudahan lah agenda globalnya Mas Dharma
tersampaikan, kemudian Ridwan Kamil juga dengan program-programnya oke, Mas Pram juga mudah-mudahan dengan banyak programnya juga oke gitu ya. Oke. Kemarin sempat disebut ya mobil curhat lagi tuh ya. Nah itu tuh saya ingat-ingatnya begitu-begitu aja tuh jadinya. Tapi overall ya, ini saya ulang, debat pertama itu lebih asik buat saya untuk ditonton ketimbang yang kemarin. Kemarin lebih hati-hati gitu. Lebih Bang Hensat. hati-hati. Nanti kita akan lanjutkan dialog di pagi hari ini pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.